Pertarungan menegangkan hari kedua Macau Open 2024, di mana 5 wakil Indonesia siap memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Hari kedua Macau Open 2024 telah dimulai dengan aksi menegangkan dari 5 wakil Indonesia yang siap bertarung di atas lapangan. Turnamen bergengsi BWF Super 300 ini tak hanya menjadi panggung bagi para atlet bulu tangkis, tetapi juga ajang penentu karir mereka di dunia internasional. Dengan penuh percaya diri, pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah dan Gloria Emmanuel Wijaya, siap menghadapi lawan tangguh dari Taiwan, Chen Xinyuan dan Wang Yishen, di babak 32 besar. Pertarungan yang dinantikan ini tentu menyita perhatian banyak pecinta bulu tangkis tanah air. Dejan dan Gloria tak bisa meremehkan pasangan Taiwan ini, meskipun keduanya saat ini berada di posisi unggulan ketiga. Tak kalah menarik, sektor tunggal putri Indonesia juga mengirimkan 2 wakilnya, Putri Kusuma Wardani dan Komang Ayu Cahyadewi. Putri Kusuma, yang sebelumnya berhasil menorehkan prestasi gemilang di Taipei dan Hong Kong Open, akan menghadapi pemain asal Taiwan, Huang Qingping. Di atas kertas, Putri berada di atas angin, namun bulu tangkis selalu penuh kejutan, dan setiap pertandingan punya cerita yang berbeda. Komang Ayu juga tak mau kalah, ia yang diunggulkan di posisi ke-8, akan bertarung melawan Lin Xiangti, pemain muda asal Taiwan yang siap memberikan perlawanan sengit. Lanjut ke sektor tunggal putra, Yohannes Saud Marcelino, wakil Indonesia yang akan berhadapan dengan unggulan kelima dari Thailand, Kantaphon Wangcharoen. Kantaphon bukanlah lawan yang mudah, ia dikenal sebagai pemain yang memiliki ketahanan fisik luar biasa dan strategi permainan yang matang. Namun, Yohannes memiliki semangat juang yang tinggi dan tentu saja dukungan penuh dari tanah air. Di pertandingan lain, Alwi Farhan akan menghadapi Cheam Junwei dari Malaysia, yang merupakan unggulan teratas di turnamen ini. Sebuah tantangan besar bagi Alwi, tetapi tidak ada yang mustahil di dunia bulu tangkis. Sementara itu, 4 wakil Indonesia sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar setelah melalui pertandingan yang cukup dramatis. Di sektor ganda putri, pasangan Jessita Putri Miantoro dan Feby Setianingrum berhasil mengalahkan Xie Mien dan Huang Zuling dari Taiwan dengan skor telak 2 set langsung, 21-17 dan 21-11. Kemenangan ini menunjukkan dominasi mereka di lapangan dan membuka jalan menuju babak berikutnya. Di pertandingan lain, pasangan Arya Nabila Tessa Munggaran dan As Zahra Ditya Ramadhani harus melalui rubber game untuk mengalahkan lawan mereka, Xu Yaqing dan Sung Yuhuan, dengan skor ketat 21-17, 16-21, dan 21-15. Pertandingan ini berlangsung dramatis dan penuh kejutan di setiap poin yang diraih. Kedua pasangan Indonesia ini jelas tidak akan berhenti sampai di sini. Di sektor ganda putra, pertarungan sengit antara sesama wakil Indonesia terjadi saat unggulan ke-8, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, menghadapi Rahmat Hidayat dan Yeremia Erik Yoche Yacop Rambitan. Pertandingan ini berlangsung dalam 3 set yang sangat ketat, di mana Shohibul Fikri dan Daniel akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 17-21, 21-17, dan 21-19. Kemenangan ini sangat berarti bagi mereka, karena melawan sesama pemain Indonesia selalu membawa tekanan tersendiri. Pasangan unggulan kedua di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi Isfahani, juga berhasil melaju ke babak 16 besar dengan kemenangan dominan atas wakil Jepang, Tori Aizawa dan Daisuke Sano, dalam 2 set langsung 21-12 dan 21-15. Dengan performa yang impresif ini, mereka semakin optimis menghadapi pertandingan berikutnya. Hari kedua Macau Open 2024 ini benar-benar menyajikan pertandingan-pertandingan seru dan menegangkan, dengan wakil-wakil Indonesia yang menunjukkan performa terbaik mereka. Para atlet ini membawa harapan bangsa dan semangat juang yang luar biasa untuk bisa melangkah lebih jauh lagi di turnamen ini. Kita tunggu kejutan-kejutan apa lagi yang akan terjadi di babak-babak selanjutnya, karena di dunia bulu tangkis, tidak ada yang bisa diprediksi dengan pasti. Saksikan aksi mendebarkan di Macau Open 2024. Dengan hadiah miliaran rupiah dan peluang emas untuk para pemain junior, kejuaraan ini siap menghadirkan pertarungan seru. Kejuaraan Macau Open 2024 resmi dimulai, dan semua mata tertuju pada pertempuran sengit di lapangan. Dengan gelar Super 300, turnamen ini bukan hanya sekadar kompetisi. Ini adalah peluang emas bagi para pemain junior untuk mendongkrak peringkat mereka dan meraih mimpi bermain di kejuaraan bergengsi lainnya. Namun, menariknya, Indonesia tidak memiliki wakil di babak kualifikasi, meskipun sudah mengirimkan sejumlah pemain ke babak pertama. Kejuaraan ini berlangsung di Macau East Asian Games Dome dari 24 hingga 29 September 2024. Dalam edisi kali ini, prize money yang diperebutkan mencapai angka menggiurkan, yaitu 3,2 miliar rupiah.
Ini jelas menjadi motivasi tambahan bagi para atlet untuk memberikan performa terbaik mereka. Dengan hadiah yang menggiurkan, para pemain diharapkan dapat tampil maksimal, mengingat setiap poin yang mereka raih sangat berarti untuk karir mereka. Mari kita mulai dengan sektor ganda putri, di mana dua pasangan Indonesia akan bertanding. Jessita Putri Miantoro dan Feby Setianingrum akan berhadapan dengan pasangan dari Chinese Taipei, Xian Mian dan Huang Zuling. Laga ini akan dilangsungkan di match ke-8 di lapangan 2. Sementara itu, pasangan kedua, Arya Nabila Tessa Munggaran dan As Zahra Ditya Ramdhani, siap menghadapi tantangan berat melawan Xu Yaqing dan Sung Yusuan di match ke-13, juga di lapangan 2. Keduanya diharapkan dapat memberikan kejutan dan melanjutkan langkah Indonesia di kejuaraan ini. Para atlet ini telah berlatih keras, dan kita semua berharap mereka dapat menunjukkan potensi maksimal di lapangan. Beranjak ke ganda putra, harapan Indonesia menguat dengan kehadiran 3 wakil di turnamen ini. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani akan melakoni laga pertama mereka melawan pasangan Jepang, Tori Aizawa dan Daisuke Sano. Pertandingan ini menjadi penting bagi keduanya untuk memulai langkah dengan percaya diri. Mereka akan berjuang di match ke-13 di lapangan 2, dan kemenangan di laga ini bisa menjadi titik awal yang positif bagi karir mereka di tingkat internasional. Namun, yang tidak kalah menarik adalah duel, perang saudara, antara Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin melawan Rahmat Hidayat dan Yeremia Erik Yoce Yacop Rambitan. Ini adalah pertarungan antara junior dan senior, di mana Yeremia, yang sebelumnya berpasangan dengan Pramudia Kusumawardana, kini menjalin duet baru dengan Rahmat Hidayat. Pertandingan ini akan berlangsung di match ke-6 di lapangan 4, dan kita semua menanti bagaimana para pemain ini akan menunjukkan keterampilan dan strategi mereka. Laga ini bukan hanya tentang meraih kemenangan, tetapi juga tentang menghormati pengalaman dan belajar dari satu sama lain di lapangan. Panggung telah disiapkan, sorak-sorai penonton sudah mulai terdengar, dan saatnya bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Setiap smash, setiap rally, dan setiap poin akan menentukan nasib mereka. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan membawa pulang trofi? Pastikan Anda tetap mengikuti perkembangan turnamen ini. Para pecinta bulu tangkis tentunya tidak ingin melewatkan aksi seru dari para pemain yang berjuang demi prestasi dan kehormatan bangsa. Kejuaraan Macau Open 2024 ini juga menjadi ajang bagi para pemain muda untuk beradaptasi dan merasakan atmosfer kompetisi internasional. Bagi banyak dari mereka, ini adalah pengalaman pertama di turnamen sebesar ini dan kesempatan untuk membuktikan diri. Kita harus memberi dukungan penuh kepada mereka, karena mereka adalah generasi penerus yang akan membawa nama Indonesia semakin harum di kancah bulu tangkis dunia. Jadi, bersiaplah untuk menyaksikan drama mendebarkan di Macau Open 2024. Semua yang Anda butuhkan adalah antusiasme dan dukungan untuk para wakil Indonesia. Ikuti terus setiap pertandingan dan saksikan siapa yang akan mengukir sejarah di kejuaraan ini. Ayo, dukung mereka dan berikan semangat terbaik kita. Setiap dukungan yang kita berikan bisa menjadi motivasi tambahan bagi mereka untuk tampil lebih baik dan memberikan yang terbaik di setiap laga.